Selamat sore pemirsa, kembali lagi dalam channel saya The Conversatio. Hari ini kita kick off acara diskusi dan diskusi kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena beliau selain sebagai akademisi di FISIP Universitas Diponegoro, juga beliau sebagai praktisi dan tidak tanggung-tanggung praktisinya sebagai mantan ketua Bawaslu Republik Indonesia. Saya perkenalkan saja, beliau bernama Dr. Nur Hidayat Sarbini. Selamat sore, Pak Nur Hidayat Sarbini. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore, Bung Ariska. Apa kabar nih? Baik, terima kasih. Dan terima kasih sudah menyediakan waktu untuk kick off acara baru kita dalam channel The Conversation. Sebuah channel yang didedikasikan untuk diskusi publik. Sehingga kemudian semoga bisa mencerahkan publik juga dengan diskusi-diskusi yang kita tawarkan. Dan hari ini kita akan mencoba untuk mendiskusikan persoalan yang sangat genting karena menyangkut dengan pembangunan demokrasi di negeri ini, yaitu mengenai penundaan pilkada dikarenakan pandemi COVID-19. Pemerintah sudah membuat satu skenario bahwa pilkada September 2020 akan ditunda menjadi Desember 2020. Dan untuk membahas persoalan ini, kita sudah ada narasumber yang sangat kredibel untuk membahas ini. Dan saya agak semangat karena beliaulah yang pertama kali menelurkan atau mengidekan ya satu istilah baru yang disebut sebagai electoral distancing. Walaupun ini sangat klasik maknanya, tapi ya saya pikir ini satu kata yang bisa menggambarkan apa yang terjadi dengan pilkada di Indonesia hari ini. Pertanyaan pertama mungkin Pak Nur Hidayat Sarbini, Anda puas dengan skenario pemerintah bahwa pilkada harus ditunda Desember 2020, Pak? Tapi saya perlu jelaskan, Bung Ariska, bahwa usulan itu berasal dari KPU sebenarnya dengan menawarkan 3 skenario kan, skenario A, B, C gitu. A adalah sampai Desember. Sampai Desember 2020 ini, yang kedua adalah ditambah dengan 3 bulan setelahnya, lalu yang keempat adalah 1 tahun. Dan tampaknya pemerintah ambil opsi yang pertama, sebagaimana yang diajukan oleh KPU. Nah, kalau ditanya apakah ini puas, saya merasa bahwa ada problem besar yang sedang kita hadapi menyangkut bangsa ini, karena memang tidak melulu pada aspek elektoralnya saja. Dan mari kita lihat, kalau pengalaman di banyak negara, sekurang-kurangnya 2 negara yang belakangan menggelar pemilu. Yang pertama adalah Korea Selatan, pemilu majelis nasional atau ya legislatifnya lah begitu ya, dan berjalan sukses di tengah-tengah pandemik yang begitu seperti yang kita tahu, tetapi masih berhasil juga menggelar pemilu dengan baik tanpa merusak proses kualitas dan hasil-hasil serta integritas pemilu sebagaimana yang diharapkan. Tapi memang Korea kita tahu, Bung Ariska, itu masyarakatnya sangat disiplin, dan beberapa teman yang sedang studi di sana juga mengabarkan memang bedanya kita di Indonesia, orang di Korea Selatan adalah soal kedisiplinan. Dan itu kerjanya yang sangat luar biasa dan kayaknya kita masih harus banyak belajar. Ya, Jepang saja itu belakangan kalah kan dari sisi jam kerjanya. Dan Korea saya kira itu memang contoh terbaik. Dan seperti yang kita tahu, Bung Ariska, bahwa selama proses pemilu itu, masyarakat yang pemilih yang hadir, voters yang hadir ke TPS-TPS itu mula-mula dicuci tangan begitu, ada standar, ada protokol yang dia tetapkan di setiap TPS, lalu jarak antara satu pemilih dengan pemilih yang lain yang sedang antrean itu 1,5 meter sampai 2 meter gitu. Lalu kemudian ke bilik suara juga ada ketentuan tertentu yang kemudian pada saat setelah melakukan pencoblosan ya, pencontrengan atau pencoblosan, lalu kemudian keluar dengan cuci tangan lagi gitu ya. Lalu dan pokoknya terjamin lah dari semua hal, dan sangat protokolis banget terhadap ketentuan-ketentuan standar minimal yang ditetapkan oleh WHO. Dan
seperti yang kemudian kita tahu, seminggu 2 minggu setelah pemilu itu kan tidak ada lonjakan terpapar gitu ya yang positif, dan malah tetap saja kecenderungannya pada declining, penurunan angka yang terpapar COVID ini. Yang ingin saya jelaskan adalah bahwa bangsa Korea di tengah-tengah pandemik ini juga mampu melakukan pemilu dengan sangat baik tanpa terganggu. Dan yang kedua adalah apa yang kita lihat di Super Tuesday gitu di Amerika. Super Tuesday adalah pemilu pendahuluan di internal masyarakat pemilih partai, baiklah misalnya Partai Demokrat maupun Partai Republikan, itu yang kemudian diselenggarakan, dan tampaknya sudah ditetapkan hasil pemilu pendahuluan itu oleh Partai Demokrat menyusul dari Partai Republik yang sudah menetapkan petahana incumbent Donald Trump, yang kemudian akan ditantang sebagai hasil dari keputusan Partai Demokrat untuk mengusung Joe Biden ya, yang dia adalah hasil pemilu pendahuluan yang dilakukan oleh Partai Republik sekurang-kurangnya di 14 negara bagian yang hampir seluruhnya mutlak. Walaupun sebenarnya secara pribadi ya, saya agak kecewa karena saya sebenarnya mengidolakan dari Partai Republik yang lain, Sanders ya. Saya suka sekali dengan pemikiran dia, tetapi ya sudahlah, itu rakyat Amerika terutama pemilih Demokrat yang menentukannya. Nah, pemilu di Amerika ini, pemilu pendahuluan di Amerika ini agak telanjang ya, dan tidak ada yang secara umum dan nampak pakai masker. Saya agak ikuti pemilu di Amerika sejak awal karena saya rajin membaca, saya langganan secara digital ya, New York Times, kemudian The Washington Post gitu, CNN, kemudian beberapa channel lain yang sangat terbuka juga, bahwa hampir seluruh kampanye yang dilakukan oleh dalam pemilu pendahuluan ini tanpa ada nampak sekali bahwa mereka sedang mengalami proses pandemi ini. Ya, dan biasa saja, misalnya Joe Biden juga berkumpul ya, pikir dengan yang lain gitu. Lalu lawannya Bernie Sanders juga melakukan aksi yang sama, dan menurut saya tidak ada saya menyimpulkan, apalagi kemudian dengan pernyataan Trump beberapa kali, bahkan cita rasa kedaruratan pandemik COVID-19 itu di Amerika menurut saya. Dan pantaslah kemudian kalau korbannya begitu besar ya, dan sangat melonjak. Nah, Bu Ariska, dari dua contoh pemilu yang digelar itu, di satu sisi kita menarik simpulan bahwa di Korea berjalan dengan baik dan COVID tidak merupakan bagian pemilu tidak menjadi bagian dari agens atau host ya dari proses penyebaran COVID, apalagi menjadi klaster baru gitu ya. Nah, sedangkan di Amerika pemilu dianggap sebagai biasa saja tanpa harus ada protokol apapun mengenai ini COVID ini. Nah, bagaimana pilihan kita? Saya kok mengambil jalan tengah saja. Kita tidak seperti, menurut saya kita tidak perlu seperti Amerika melakukan pemilunya. Ya, tetapi saya juga ragu, yang kedua ya, ragu bahwa masyarakat kita seperti disiplinnya bangsa Korea yang mampu menggelar pemilu, kontak begitu banyak orang tanpa ada risiko apapun. Saya akhirnya pilihannya memaklumi terhadap kondisi ini, walaupun saya merasa bahwa kita terlampau ya, masyarakat ciri khas dari negara yang punya peradaban tinggi kan sebenarnya justru mengendalikan keadaan, bukan justru dikendalikan oleh keadaan. Tapi
karena pertaruhan ini adalah pertaruhan nyawa, di mana masyarakat kita juga tidak bisa diandalkan cara bagaimana berdisiplin, ya sudah kita coba dulu pada pilihan bahwa Pilkada 2020 di reschedule untuk waktu yang ditentukan. Saya setuju untuk sementara kita tentukan pada Desember akhir ini. Ya sudah, sambil kita lihat perkembangan. Walaupun saya sebenarnya agak pesimis ya dengan skenario pertama ini, karena kemudian skenario kedua dan skenario ketiga yang sangat mungkin akan terjadi. Walaupun tentu Allah alam ya, kita sebagai umat beragama sangat tergantung juga pada kondisi-kondisi yang mudah-mudahan justru di luar perkiraan hal yang baiknya daripada sebaliknya. Saya di situ, Bung Ariska. Ya, Pak Nur Sardini, tadi Bapak mengungkap dua kasus ya, ada Korea, ada Amerika Serikat, walaupun dalam konteks yang berbeda. Ya. Seperti Korea misalkan, kita tahu sosial kohesi di Korea itu sangat baik sekali begitu. Ya. Kepercayaan, trust antar warga Korea itu sangat baik, sehingga mereka bisa menjalankan physical distancing ataupun social distancing dengan begitu baik. Bahkan ditunjukkan dalam beragam reportase TV, misalkan bagaimana penduduk di Korea juga, walaupun ada pemilu, mereka tetap konsisten untuk melakukan social atau physical distancing. Nah, tadi Bapak juga memberikan gambaran bagaimana dengan di Amerika yang melihat ini bukan sesuatu kendala begitu ya, dan pemilu tetap jalan. Tapi pada sisi lain juga, sebenarnya kalaupun Pilkada ditunda menjadi September 2021, itu kan juga ada persoalan, Pak. Persoalannya akan berimplikasi kepada kepala daerah yang hanya katakanlah mempunyai waktu untuk duduk di kursi kepala daerah itu 2 tahun, Pak. Sehingga apa yang bisa dilakukan selama 2 tahun sebagai kepala daerah untuk menjalankan program-program begitu. Jadi poinnya adalah buat saya, semua skenario pemerintah ini sebenarnya ada risiko. Dan dalam konteks ini, bagaimana Pak NHS melihat konteks ini, Pak? Saya persilakan, Pak. Iya. Iya, betul. Serba dilema. Kalau kita adalah bangsa, sebagaimana gambaran Bung Rizka soal Korea Selatan, saya setuju bahwa pemilu ini tetap harus jalan ya. Pemilu kada ini juga harus jalan. Tapi saya dihadapkan pada kondisi yang tidak mudah karena menyangkut nyawa. Buat saya nyawa itu melebihi dari apapun gitu ya. Sekeping nyawa itu tidak bisa tergantikan oleh apapun gitu. Ya di sela-sela kekonyolan kita gitu ya sebagai bangsa yang tidak punya trust ya, satu sama lain gitu. Kan menurut saya distrust gitu adalah orang, menurut saya sudahlah kita tunda dulu pilkada. Akan halnya resiko, mari kita lihat juga resiko itu jauh lebih parah seperti yang akan saya gambarkan Bung Ariska. Bukan soal jabatan itu yang menjadi masalah gitu ya. Dan karena itu pula sebenarnya itu bisa diatasi dengan mereschedule terhadap jabatan-jabatan yang nanti bisa dilakukannya dengan PLT atau PLH. Itu ketentuan pemerintah memungkinkan gitu ya. Ini kan sampai range-nya kan sampai 2024. Di sela-sela itu misalnya Gubernur DKI itu kan baru akan berakhir kalau tidak salah 22 atau 23. Nah, itu kan berarti kan harus di PLT kan atau di PLH kan. Itu soal gampang menurut saya. Karena itu jelas otoritas ada di pemerintah pusat. Nah, yang kedua Bung Ariska, yang jauh lebih mengenaskan ada 2-3 hal yang akan saya sampaikan. Pertama adalah bahwa kalau melihat tabiat dari pemerintah kabupaten kota, ya provinsi sekarang sudah tidak terlalu, karena provinsi itu jumlahnya jauh lebih sedikit, sehingga bisa langsung diketok sama pemerintah pusat, tetapi adalah pemerintah kabupaten terutama, dan sedikit kota. Bahwa setelah penyelenggaraan pemilu, setelah
anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pilkada lalu kemudian dialihkan atau direalokasi ke COVID-19 ini, maka nanti pengambilannya akan jauh lebih susah. Ini tahun anggaran ini kan sudah berjalan, tahun takwim ini kan sudah berjalan. Nah, siklus anggaran ini kan sudah hampir habis gitu ya. Ini kalau kondisi sekarang itu sudah akan membicarakan masalah APBDP. Nah, itu kan harus realokasi harus dengan cara yang benar. Nah, andai ini ditetapkan pun bulan Desember, itulah juga jadi salah satu problem halangan untuk opsi pertama. Tapi yang jauh lebih penting adalah untuk membahas Pilkada 2021 harusnya sekarang ini juga sudah dibicarakan gitu loh. Oke, jadi sampai nanti. Jadi Pak NHS juga melihat ada problem politik anggaran. Kalaupun pilkada harus diundur Desember 2020 misalkan. Samping ada problem pandemi yang belum tahu kita akan berakhir kapan, juga ada problem politik anggaran ya. Iya, dan itu problemnya sangat serius. Memang ya ada beberapa evolusi yang itu antara tahun 2005 sampai dengan 2019 itu kepala daerah itu ogah-ogahan di dalam menganggarkan pilkada dengan sejumlah alasan, karena itu belum ada petunjuknya, ini belum ada pembentukan badan-badan penyelenggara pemilunya, ini belum ada NPHD-nya dan segala macam lah itu. Ini kami belum saving pada tahun yang lalu. Dan ujung-ujungnya adalah bahwa petahana itu seperti tidak ikhlas untuk melepaskan jabatan. Dan apalagi kalau jabatan kali kedua, akhirnya dia tidak lagi akan mencalonkan diri. Itu udah makin ogah-ogahan. Nah, itulah kemudian ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 yang dulu diterbitkan pada zaman Mendagri Pak Mardianto itu, yang kemudian merumuskan keharusan untuk menggelar pilkada dengan anggaran yang memastikan. Nah, apakah itu kemudian sembuh setelah kemudian lahir Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagai undang-undang yang kemudian akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Dalam sebagian besar nuansa itu sudah berubah. Tetapi dalam nuansa antara Kemendagri dengan pemerintah kabupaten kota, lalu dengan provinsi, itu juga masalah. Nyatanya kan ada 2/3 kalau tidak salah saya baca itu, bahwa NPHD yang ditandatangani juga belakangan. Ada 2 jalur kan, jalur penyelenggara pemilu KPU maupun jalur pengawas pemilu. Jalur pengawas pemilu itu biasanya paling belakangan dan paling tidak diperhatikan. Padahal undang-undang kalau tanpa ada pengawas ya dianggap tidak sah. Gitu. Nah, itu baru aspek anggaran dan saya belum detail menjelaskan soal begitu, tapi pokoknya adalah bahwa itu pun akan ada problem ya dalam hubungan antar departemen, antara pemerintah pusat ya dengan antara pemerintah pusat dengan pusat, itu kan terkait dengan masalah Kemendagri dengan Kemenku kan, karena semua duit kan dari Kemenku semua sebagai bendahara negara. Lalu antara pemerintah internal di provinsi dengan provinsi, DPR dengan DPRD dengan bupati wali kota, antara getoknya antara pusat yang diwakili oleh pemerintah provinsi, karena pemerintah provinsi ini kan wakil pusat di daerah gitu, lalu getok dan seterusnya. Jadi itu rumit juga gitu ya. Walaupun dari tahun kemarin pada waktu penetapan terhadap NPHD juga enggak mulus-mulus amat. Ada yang belakangan, itu pun setelah Pak Mendagri gitu ya, Kementerian Dalam Negeri ini banget, kerja keras banget gitu loh. Nah, artinya yang mau saya jelaskan, perealokasian anggaran yang kemudian akan dialihkan lagi ke pilkada, selain soal problem tabiat dan siklus anggaran tadi, ya kan? Yang kedua adalah tidak mudah merealokasi
bahasa itu menjadi bahasa elektoral gitu. Nah, saya rasa itu akan menjadi masalah karena itu saya jadi akan ada dua kompleksitas nih ya, kompleksitas internal, politik anggaran, yaitu diundur Desember 2020 ataupun diundur setelahnya. Kemudian kompleksitas yang kedua adalah persoalan eksternal, persoalan eksternal, persoalan COVID-nya sendiri, yang pandemi ini seolah-olah uncertain, waktunya kita tidak tahu kapan berakhir. Uncertain. Nah, kalau Pak Enais melihatnya seperti apa? Saya yakin ya, tidak mudah ya, karena ini kan harus ada kesatu paduan jalan pikiran semua orang, ya, baiklah misalnya selesai di tingkat Kementerian Dalam Negeri, kemudian dalam kaitannya dengan Kementerian Keuangan, dalam kaitan dengan anggaran ya, lalu antara Kemendagri sebagai wakil pemerintah di dalam proses-proses penyelenggaraan pemilu yang nanti harus bertemu dengan Komisi 2 DPR RI, dengan KPU sebagai leading sektor utama pemilu, lalu Bawaslu, dan sedikit di KPP. Nah, ini pengalaman lagi ya selama proses-proses 10 tahun, 15 tahun terakhir saya di lembaga penyelenggaraan pemilu, itu memang harus kerja keras betul ya. Kalau di internal, dalam internal stakeholder macam Komisi 2, DPR, Komisi 2, kemudian pemerintah, Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, KPP, itu bisa cepat. Karena memang itu sudah dari sisi clue itu memang sudah enak. Tapi begitu dengan keluar pemerintah kabupaten kota, nah itu dia. Yang seluruhnya kan tidak bisa secara langsung, tapi harus melalui Kemendagri karena Kemendagri itu adalah induk menurut saya dari semua departemen karena harus ke sana. Kalau kaitannya dengan daerah. Nah, satu yang sangat penting juga, Bung Rizka, ialah soal apa yang dikenal dalam istilah elektoral, dalam istilah sistem pemilu sebenarnya, tapi sangat relevan dengan ini adalah jika kemudian pemilu juga ditunda, baik opsi kedua maupun opsi ketiga. Ya, kalau opsi pertama itu juga sudah menyumbang dari persoalan ini, apalagi opsi kedua ditunda 3 bulan setelah itu pada bulan April atau Maret tahun depannya itu, apalagi jelas sana, atau bahkan sampai 2024. Itu ada istilah dari David Farrell gitu ya, itu disebut sebagai voting burnout. Ya. Istilah yang sebenarnya bukan istilah electoral distancing ini, tetapi untuk menggambarkan karena pemilu yang ditunggukan, pemilih yang sudah semangat untuk mencoblos, lalu kemudian peserta pemilu yang sudah selesai kandidasinya dan tinggal pemungutan suara, tetapi kemudian ditunda dan itu berlarut-larut, maka ada istilah voting burnout itu yang kemudian akhirnya menepikan perhatiannya terhadap pemilu. Kalau sudah menepikan terhadap pemilu, pemilu tidak lagi akan menjadi agenda dari isi batok kepala semua orang, termasuk kemungkinan bagi pemilu untuk melakukan menunaikan hak-haknya. Tapi selebih dari itu adalah nanti akan redekonsiliasi gitu ya, yang pada akhirnya akan menurut saya merusak pada integritas pemilu. Pertama adalah bagi pemilih sendiri, dia selain akan jenuh, lalu kemudian dia akan merasa bahwa pemilu buat apa manfaatnya. Dan di sela-sela itu jika kemudian ada peserta pemilu yang bermain-main, dia akan bisa kuasai seluruh hal. Seperti dalam kasus yang pernah saya amati di daerah yang disebut Madinah, Mandailing Natal, dulu ada peristiwa yang kemudian jadi TSM gitu. Dan kemudian bagi peserta pemilu, terutama kan peserta pemilu itu saya bagi aja menjadi dua ya, selubung partai politik, yang kedua adalah kandidat. Yang kadang-kadang tidak nyambung ini, manajemennya tidak nyambung.
sedangkan seluruh biaya pelaksanaan pemilu, operasional kandidat itu tertanggung oleh yang bersangkutan kadang-kadang, ya, bukan oleh partai politik. Apa yang mau saya risaukan adalah soal logistik, dia akan habis. Nah kalau sudah habis begitu ngelokro dan itu berbahaya menurut saya karena akan membalikkan soal kapasitas integritas dari peserta pemilu gitu ya. Dan yang menang yang akan menguasai adalah orang yang punya uang. Kalau orang yang kalau udah kalau dalam sudah seperti itu ya sudah sulit sekali dijamin integritas pemilu atau integritas pilkada. Begitu. Ya, terima kasih uraiannya. Memang menarik Pak NHS kalau kita melihat mempelajari 3 skenario ini ya, dan memang semuanya ternyata ada problem ikutan ya, apalagi kalau kemudian penundaannya menjadi April atau Maret 2021 ataupun September 2021. Nah, kita akan gunakan 10 menit terakhir Pak NHS. Saya mohon mungkin narasi Bapak untuk apa sih sebenarnya yang ideal yang bisa pemerintah lakukan saat ini untuk tetap menjaga demokrasi kita sustain begitu. Apakah memang skenario ini layak diteruskan atau memang ada alternatif lain? Kita tiadakan saja pilkada 2020, kita langsung jumping ke persiapan pemilu serentak di 2024. Bagaimana pandangan Pak NHS? Silakan Pak. Saya tergantung pada dua hal juga ya, sambil kan kita punya harapan juga ya. Mudah-mudahan prediksi bahwa COVID-19 ini akan berakhir pada bulan-bulan Mei akhir maupun Juni serta Juli ini mudah-mudahan segera bisa dilakukan. Tapi jika itu tidak atau belum, walaupun saya masih punya keyakinan bahwa sampai akhir tahun ini sepertinya kita akan touring semacam begini. Nah, saya pikir bahwa sudahlah, daripada merealokasi anggaran juga susah, mengharapkan bahwa pandemi ini akan segera berakhir juga tidak bisa dipastikan sekali. Lalu sedangkan pertimbangan masyarakat kita yang menurut saya ya begitulah ya di dalam cara etika diri maupun etika sosial terkait juga dalam istilah Bung Ariska adalah social cohesion. Nah, saya menyebutnya tidak disiplin ya masalah kita itu, soft state kita ini dalam soal-soal begitu. Maka ya sudahlah, dengan mempertimbangkan juga bahwa sekeping nyawa itu tidak bisa dinilai apapun, ya sedangkan kalau meniru skenario Korea Selatan sebagaimana ideal yang saya bayangkan, tetapi saya juga tidak mau ada skenario terburuk seperti Amerika, maka ya sudah, jalan paling moderat adalah ditunda saja dengan opsi menurut saya langsung saja pada 2 atau 3 sembari ya, 2 dan 3 itu penundaan yang agak panjang gitu ya. Kalau yang skenario ketiga kan terpanjang, itu opsi ketiga itu panjang. Nah, menurut saya sambil mengurangi kemungkinan apa yang dalam istilah electoral distancing disebut sebagai voting burnout gitu ya, voting burnout yang harus kita harus kita antisipasi gitu ya. Pada ini bahwa tensi untuk kita berpemilu, berpilkada juga enggak surut gitu ya, sambil kemudian menimang dan segala macam itu. Nah di situ Bung Rizka, saya mengomong. Jadi Pak NHS, halo Pak. Halo. Halo Pak. Halo Pak. Komentari soal-soal itu. Halo Pak NHS.
Jadi, halo Pak. Iya, saya masih menyimak. Jadi dalam halo Pak NHS. Halo Pak. Ya. Iya, saya masih ingat. Kita lanjut. Iya. Jadi kalau dalam konteks ini Pak NHS justru sebenarnya skenario yang paling mungkin adalah skenario kedua dan skenario Maret atau dan ketiga ya. Tapi saya juga justru sebenarnya melihat ada problem lanjutan kalau dengan skenario 2 dan 3. Misalkan skenario ketiga yang saya katakan tadi, masa jabatan kepala daerah. Kalau misalkan pilkada September 2021 dengan proses gugatan dan yang lain-lain, kemungkinan besar kepala daerah itu akan baru bisa dilantik Maret 2022, Pak. Nah, kalau Maret 2022, sementara 2024 kita sudah sepakat untuk pemilu serentak, maka kepala daerah itu more or less hanya akan punya waktu 2 tahun, Pak, untuk menjadi kepala daerah. Apa mereka mau? Pertanyaannya. Dan apakah dari sisi efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah juga akan bisa efisien, Pak, dengan waktu yang hanya 2 tahun? Bagaimana, Pak NHS? Ya, kalau itu pernah ada presidennya pemerintah daerah tentang pemerintahan daerah, tetapi salah satu muatannya adalah tentang pilkada, itu ada transisi itu ya untuk kemudian menuju pada apa yang disebut sebagai pemilu pilkada serentak dimulai di tahun 2015. Itu ada rescheduling terhadap beberapa hal gitu. Misalnya bahwa untuk yang 5 tahun akan datang yang belum genap, maka kemudian ditarik ke sini misalnya. Demikian juga lalu kompensasinya apa? Kompensasinya adalah di PLT kan atau di PJ kan gitu ya. Iya PJ ya. Lalu kemudian hal yang sama juga begitu. Jadi kalau alasan seperti yang Bung Rizka sampaikan itu bisa melalui skema. Yang kedua. Halo Pak. Halo Pak NHS. Halo Pak. Halo Pak. Halo Pak NHS. Ada. Ya, halo Pak. Yang jika itu kemudian dilakukan, saya kira itu bisa diselesaikan. Saya tidak melihat bahwa rescheduling itu dalam kaitan dengan akhir masa jabatan, karena itu dihitung dari akhir masa jabatan, itu akan jadi problem utama. Toh presidennya sudah pernah terjadi dan itu bisa dilampaui dengan baik. Begitu Bung Rizka. Jadi menurut Bapak akan ada kemungkinan bahwa kepala daerah juga menerima kalau kemudian masa jabatan mereka hanya 2 tahun? Kalau undang-undang yang membahas apa mereka bisa, mana mereka bisa melawan gitu ya. Saya kira ini daerah kan bagian dari sistem. Ya ini menjadi menarik Pak. Mungkin mereka akan menerima karena ini by law, dipaksa by law, dipaksa hukum dengan aturan, dengan undang-undang. Cuman yang jadi persoalan, saya kok agak meragukan bahwa kontestasi kalau hanya menyisakan 2 tahun masa jabatan itu kontestasinya akan ramai Pak. Banyak kepala daerah yang akan mundur teratur Pak. Karena secara jujur harus kita katakan 2 tahun apa bisa balik modal Pak? Pertanyaan saya. Ya, saya setuju sebenarnya bahwa udahlah sampai yang sudah habis masa jabatannya ya sudah di PLT atau di PJ kan gitu.
sampailah kemudian terbentuk secara definitif kepala daerah hasil pemilihan undang-undang baru yang direncanakan itu di tahun 2024, karena nanggung memang betul ya, tetapi itu kan masing-masing daerah jangkanya ada yang lama ada yang sebentar ya, karena ini kan range-nya ini kan interval gitu ya, interval itu yang menurut saya bukan hanya 5 tahun tetapi 7 tahun dari ujung sampai ujung sebelum ujung selama ini kan paling numpuk di sini, lalu 7 tahun berikutnya. Jadi ini kan siklus ini yang menurut saya ya harus ada cari titik moderat yang paling mungkin untuk kemudian paling banyak yang tidak dikorbankan, gitu kan begitu. Ya. Saya rasa di situ bisa diatasi lah itu. Ya. Terima kasih Pak NAS, dialog sore bersama dari Konversasio. Kita juga sangat berterima kasih Pak NAS sudah bersedia menjadi orang yang meng-kick off acara diskusi kita di channel The Konversasio. Terima kasih, kami begitu mengapresiasi waktunya Pak NAS. Sampai jumpa dalam diskusi-diskusi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.